الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Shaimin shaimat, sivitas santriwan santriwati keluarga besar Pesantren Tahfiz Baitul Quran, kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, takdir Allah lah nyatanya yang telah mengawal kita memasuki tahapan demi tahapan
Ramadan, dengan segala hujan dan panasnya, dengan segala pengapanya, dengan segala terik mataharinya, dengan segala ikhtiar kita yang kemudian di rumah saja, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepadanya kita bersyukur masih berkenan menjaga kita, mengawal hidup kita, menghidupkan kita, menjamin pada saat kita lapar, memenuhi kita membutuhkan. Salawat salam semoga tercurah atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, mencuplik sebuah peristiwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Pada satu saat beliau mengkisahkan, pada saat itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ketika berada dalam kawasan masjid. Satu persatu berbondong-bondong orang memasuki masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi seketika yang mengejutkan kami ketika Rasulullah mengatakan, yatlu'ul an alaikum rajulun min ahlil jannah. Wahai sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi akan melintas di depan kita seorang lelaki dan dia adalah ahli surga. Falamma kana al-ghad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan yang sama, keesokan hari Rasulullah dengan situasi dan keadaan yang sama mengatakan sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid ini seorang lelaki ahli surga. Maka kami terperanjat seketika. Tidak lama kemudian masuklah seorang laki-laki yang sangat sederhana. Dia mengapitkan sandalnya, kemudian mengapitkan pada bahu tangan kirinya, kemudian pada wajahnya masih ada sisa-sisa air wudhu yang menunjukkan kesederhanaan, dan dia adalah orang biasa-biasa saja. Pada hari ketiga, situasi dan keadaan yang sama, Rasulullah mengatakan yang sama, sebentar lagi akan masuk di depan kita, ke dalam masjid kita ini seorang lelaki ahli surga. Lagi-lagi yang keluar, lagi-lagi yang masuk adalah pemuda. Pemuda yang pertama dan kedua disebutkan, dia lagi. Maka Masya Allah, betapa kagum para sahabat masa itu. Maka di antara para sahabat ini ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Tiba-tiba kemudian dia mendatangi lelaki yang pulang ke rumahnya itu di tengah perjalanan, kemudian dia mengatakan, wahai saudaraku, wahai lelaki misterius, aku baru saja bertengkar dengan ayahku, dengan abahku, sehingga aku bersumpah bahwa aku tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari 3 malam. Kalau engkau bersedia, berkenan, bolehkah aku dalam masa 3 hari 3 malam itu menginap di rumahmu? Maka dengan kesantunan, dengan bahasa yang lembut, lelaki mengatakan itu, silakan saja. Tapi sesungguhnya yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As adalah dia sesungguhnya ingin mengintip, ingin mencari tahu amalan dari pagi sampai sore, dari menjelang malam sampai subuh. Dia ingin perhatikan, ternyata Masya Allah, pemuda ini hidup sendiri sebatang kara. Malam dia perhatikan, yang aku pandang, aku perhatikan, dia sholat sebagaimana orang sholat, dia bekerja sebagaimana orang bekerja, dia istirahat sebagaimana orang istirahat, dan aku tidak melihat adanya tambahan-tambahan amalan malam yang dia kerjakan seperti sholat malam dan lain sebagainya. Melainkan aku pada satu saat melihat ketika dia menggerakkan badannya di dalam tidurnya, dia hanya mengucapkan takbir, mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbul rasa penasaranku sehingga aku bertanya, wahai pemuda, apakah gerangan amalan yang kau kerjakan sehingga Rasulullah menyebut engkau dalam 3 kali sebutan,
bahwa akan masuk ke dalam masjid ini seorang pemuda ahli surga. 3 kali Rasulullah menyebut, 3 kali engkau yang keluar. Wahai pemuda, jelaskan kepadaku, demi Allah, tidak ada pertengkaran antara aku dan ayahku. Demi Allah, aku tidak bersumpah seperti yang aku katakan. Aku bersumpah tidak akan pulang ke rumah 3 hari 3 malam. Dan aku minta maaf. Itu aku lakukan karena aku hanya ingin sekedar tahu apa saja amalan-amalanmu yang menyatakan sehingga Rasulullah mendakwa engkau sebagai penghuni surga. Maka Masya Allah, dengan segala kerendahan hati, pemuda tadi dengan mengatakan, aku tidak mempunyai amalan apapun. Sesungguhnya amalanku adalah sebagaimana yang kau lihat. Nyaris putus asa pemuda ini. Dia korbankan dengan cara berbohong untuk menginap 3 hari 3 malam. Tapi nyatanya dia tidak dapat mengungkit sedikit saja rahasia kemuliaan amalnya sehingga dia ditakdirkan dan didaulat Rasulullah sebagai penghuni surga. Lagi-lagi dia bertanya, apa gerangan amalan? Sedikit saja jelaskan kepada aku. Lagi-lagi pemuda misterius itu mengatakan, ma huwa illa ra'aita. Tidak, aku tidak punya amalan melainkan apa yang kau lihat. Tapi pada saat aku ingin berpamit, setengah marah, setengah merajuk, maka aku berpamit dengan dirinya. Nah, pada saat pamit itulah tanganku digamit oleh pemuda misterius ini. Senantiasa seraya mengatakan, faqala ma huwa illa ra'aita. Tidak ada amalanku melainkan apa yang kau lihat. Tetapi ada 2 hal yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Mungkin 2 hal inilah yang menjadikan Rasulullah mendaulat aku sebagai penghuni surga. Pertama, anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghasya. Aku tidak pernah merasa dendam. Ada kelukaan hatiku pada saat aku disakiti hati orang. Tidak jarang aku disakiti oleh sesama kawan. Tidak jarang aku dihujat, dicerca, dimaki oleh semua peristiwa-peristiwa itu tidak meninggalkan sedikit pun bekas dendam dalam hatiku. Dan aku tidak sedikit pun terbersit punya hati, punya niat untuk membalas segala kejahatan itu dengan kejahatan. Tidak sama sekali. Yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iya. Aku sesekali tidak pernah merasa dengki. Tidak ada kedengkian dalam hatiku, hasut di dalam hatiku ketika Allah memberikan kemuliaan, kelebihan harta kepada saudaraku yang lain. Tidak terganggu dalam pikiranku. Aku sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, syukurilah rizki yang ada dalam genggamanmu, dan jangan kau pernah berpikir harta yang ada dalam genggaman orang lain, sebab itu akan menjadi sebagai pengganggu pikiranmu. Masya Allah. Apa komentar sahabat Amr bin As ketika dikatakan 2 hal ini? Hadhil lati balagta bika wa yallati la nuti. Ini kiranya sesuatu amalan yang bisa kau lakukan, dan kedua amalan ini pula yang aku tidak sanggup melakukannya. Shaimin Shaimat, santriwan santriwati tahfiz Baitul Quran. Apa benang merah yang dapat kita ambil dari peristiwa kisah yang kita cabut petik dari peristiwa ini? Pertama, kosongkan hati kita, kosongkan jiwa kita dari dendam, dari dengki, dari sifat-sifat yang bisa mengotori hati kita, dari sifat-sifat yang kemudian sifat itu menjadikan kita susah tidur, dari sifat-sifat itu yang menjadikan kita kemudian tetap menjadi orang miskin selamanya.
Masya Allah. Oleh karenanya ya, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir, dengan tasbih, dengan takbir, dan amalan-amalan lain. Mudah-mudahan puasa ini bisa mengikis sifat-sifat itu. Yang kedua adalah jangan pernah menimbulkan rasa dendam di antara kita. Kedendaman pada saatnya wajar-wajar saja, tapi ketika dendam itu sudah merusakkan seluruh sendi kehidupan kita, maka dendam itu akan merasuk dan merusak hidup kita dan akan menyeret kita pada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.